Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Kresikan Napiun dengan NIM 2021112111011. Di sini saya Faiz Kresikan Napiun akan mempresentasikan eh, mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Sebelumnya saya adalah mahasiswa dari Indonesia Banking School dengan jurusan akuntansi dan kelas AK31R. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di AKM di chapter 12, yaitu aset tak terwujud. Langsung saja. Oke, di chapter ini kita memiliki beberapa tujuan dari pembelajaran di chapter 12 ini. Yang pertama adalah kita diharapkan untuk dapat atau mampu mendiskusikan ciri-ciri penilaian dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua, kita diharapkan untuk dapat atau bisa menjelaskan keuntungan untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Yang ketiga, dari tujuan pembelajaran di chapter 12 ini adalah kita diharapkan untuk dapat bisa atau mampu menjelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah kita diharapkan untuk bisa mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian aset tidak berwujud. Kemudian tujuan terakhir dari chapter 12 ini adalah kita diharapkan untuk dapat dan mampu menjelaskan akuntansi dan penyajian untuk penelitian dan pembangunan dan biaya serupa. Jam berapa cuy? Oke, untuk seperti kita bisa lihat bersama, bahwasanya di sini ada flowchart untuk chapter 12 ini. Ada beberapa bagian dari intangible asset. Intangible asset terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada intangible asset issues, kemudian ada type of intangible ya. Kemudian ada impairment and presentation of intangible, kemudian ada research and development cost. Untuk intangible assets issues sendiri itu di dalamnya terdapat karakteristik dan juga value, kemudian ada amortization, kemudian di dalam dari type of intangible ada marketing retail, kemudian ada customer relate, kemudian ada artistic relate, kemudian yang keempat ada contract relate, dan juga teknologi relate, dan yang terakhir dari type of intangible ada goodwill. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke flowchart sebelah kanan, ada impairment and presentation of intangible. Di sini terbagi menjadi 5 chapter. Yang pertama itu adalah limit life intangible, kemudian ada reversal of loss, kemudian ada indefinite life intangible other than goodwill, kemudian ada goodwill dan juga presentation. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari intangible asset itu terdapat research and development cost, terdiri jadi di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada identifikasi R&D, kemudian ada accounting for R&D, kemudian ada similar cost, dan yang terakhir dari research and development cost ada presentation. Oke, selanjutnya ada masalah aset tidak berwujud. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama mendiskusikan karakteristik penilaian dan amortisasi aset yang tidak berwujud. Jenis umum aset tidak berwujud itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah terkait pemasaran, yang kedua adalah terkait dengan pelanggan, yang ketiga berkaitan dengan artistik, yang keempat terkait dengan kontrak, yang kelima terkait dengan teknologi, dan keenam atau yang terakhir dari jenis umum aset tidak berwujud adalah niat baik.
Oke, selanjutnya ada penilaian intangible yang dibeli. Dicatat sebesar biaya, kemudian mencakup semua biaya perolehan ditambah dengan pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap digunakan atau sesuai dengan tujuan. Kemudian selanjutnya ada biaya tipikal meliput. Ada biaya tipikal yang di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah harga pembelian, yang kedua adalah biaya hukum, dan terakhir dari biaya tipikal itu terdapat pengeluaran insidensial dan lainnya. Selanjutnya ada intangible yang diciptakan secara internal. Intangible yang diciptakan secara internal itu dapat mencakup paten, perangkat lunak komputer, hak cipta dan juga merek dagang. Kemudian perusahaan membebankan semua biaya fase penilaian dan beberapa biaya fase pengembangan. Kemudian biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Kemudian yang terakhir dari intangible yang diciptakan secara internal ada IFRS, mengidentifikasi beberapa karakteristik spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Oke, selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Benda tak terwujud dengan umur terbatas. Di dalamnya itu ada amortisasi dengan biaya sistematis ke biaya selama masa manfaat. Kemudian ada biaya amortisasi harus mencerminkan bahwa pola di mana perusahaan menggunakan aset. Nah, untuk menggunakan aset, di dalamnya ada akun aset kredit atau akumulasi amortisasi. Kemudian amortisasi harus biaya dikurangi dengan nilai sisa. Dan terakhir dari penggunaan aset adalah perusahaan harus mengevaluasi aset yang tak terwujud dengan umur terbatas setiap tahun untuk penurunan nilai. Selanjutnya, amortisasi aset tak berwujud, benda tak terwujud yang hidupnya tak terbatas, tidak ada batasan. Artinya di sini adalah tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan dari aset yang diharapkan untuk memberikan arus kas. Kemudian tidak ada amortisasi, kemudian juga ada setidaknya harus menguji intangibles dengan masa pakai tidak terbatas untuk penurunan nilai setiap tahunnya. Oke, seperti kita bisa lihat di layar bahwasanya di sini ada amortisasi aset tak terwujud, yang dimana ada beberapa kolom, yaitu ada 5 kolom. Yang pertama ada type of intangible, dan juga ada purchase, ada internal crate, kemudian ada amortization, kemudian yang terakhir ada impairment test. Untuk type of intangible di dalamnya terdapat limit life, kemudian ada intangibles, ada identifikasi life, dan juga ada intangibles. Kemudian untuk purchase di dalamnya ada capitalize, kemudian ada capitalize, dan untuk internal crate ada expense dan juga expense. Kemudian untuk amortization ada overuseful life, kemudian ada do not amortization. Kemudian untuk impairment test ada corporate receivable amount to carry value, dan terakhir ada compare recoverable amount to carrying value. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mendeskripsikan akuntansi untuk berbagai jenis aktiva tidak terwujud. Ada terdapat 6 kategori utama. Yang pertama itu ada terkait pemasaran, kemudian terkait dengan pelanggan, yang kedua berkaitan dengan artistik, yang keempat terkait kontrak, yang kelima adalah terkait teknologi, dan keenam yang terakhir dari 6 kategori utama yaitu niat baik. Oke, kita langsung ke jenis aset tak berwujud. Contohnya di sini untuk aset tidak terwujud terkait pemasaran adalah merek dagang dan juga nama dagang. Contohnya seperti kita lihat di layar ada lambang Pepsi Cola dan juga Mercy dan juga Honda dan juga Wheaties. Selanjutnya aset tidak terwujud terkait pelanggan, contohnya itu terdapat
ada daftar pelanggan, kemudian pesan atau simpanan produksi, dan keduanya pelanggan kontraksional dan non kontraksional hubungan. Selanjutnya manfaat biaya akuisisi adalah diamortisasi ke beban selama masa manfaat berlangsung. Oke, selanjutnya seperti kita lihat di slide, bahwasanya sini terdapat contoh soal atau ilustrasi dari perusahaan Green Market. Nah, jadi perusahaan Green Market mengakui sisi daftar pelanggan sebuah surat kabar besar seharga 6 juta dolar pada tanggal 1 Januari 2019. Kemudian Green Market mengharapkan keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Kemudian kita diminta untuk catat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan setiap tahun dengan dasar garis lurus. Kita langsung saja untuk account-nya pada tanggal 1 Januari 2019 untuk daftar pelanggan on debit sebesar 6 juta dan juga on credit sebesar 6 juta, yaitu untuk account-nya ada uang tunai atau cash atau kas. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 untuk beban amortisasi yaitu sebesar 2 juta. Kemudian on debit, kemudian ada daftar pelanggan on credit sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya ada aset tak terwujud terkait artistik, yaitu ada hak cipta. Contohnya adalah seperti kita lihat di layar, bahwasanya sini ada logo dari Walt Disney. Oke, selanjutnya ada contoh aset tak terwujud terkait kontrak, yaitu ada waralaba. Untuk contohnya ada McD, seperti kita lihat di layar, sini logo McD atau McDonald. Kemudian ada logo dari bahan bakar, yaitu bahan bakar Shell. Kemudian di sini ada logo mobil, merek mobil, yaitu merek mobil Toyota. T O Y O T A, Toyota. Oke, selanjutnya ada contoh lagi untuk aset yang tak terwujud terkait teknologi, yaitu ada paten dan juga bebankan. Sini seperti kita lihat di layar, bahwasanya sini ada contohnya, yaitu Canon, kamera Canon. Kemudian ada merek, kita lihat di sini untuk logonya. Kemudian ada logo dari smartphone, yaitu logo Samsung. Oke, sekarang ada contoh soal lagi dari perusahaan Harcourt dari ilustrasi L4. Untuk jadi di sini ada contohnya, perusahaan Harcourt atau Harcourt Corporation menanggung biaya hukum sebesar 180.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2019 untuk berhasil mempertahankan hak paten. Masa manfaat hak paten adalah selama 10 tahun dan diamortisasi dengan metode garis lurus. Perusahaan Harcourt mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir 2019 sebagai berikut. Untuk jurnalnya yang pertama ada 1 Januari membeli hak paten on debit sebesar 180.000, kemudian ada uang tunai on credit sebesar 180.000, kemudian pada tanggal 31 Desember
Ada beban amortization paten yaitu sebesar 18.000, dan yang terakhir ada hak paten atau akumulasi amortisasi sebesar 18.000. Beban amortisasi paten didapatkan dari 180.000, yaitu ini biaya hukum sebesar 180.000 dibagi dengan lamanya tahun atau masa manfaat paten produk tersebut, yaitu di sini di soal 10 tahun, maka 108 maka biaya hukum dikurang dengan tahun yaitu 180.000 dibagi dengan 10 tahun, maka hasilnya adalah 18.000. So kita catat di sini 18.000 seperti itu. Untuk menjawab, di sini ada contoh soal lagi. Illustration 12.4 yaitu track rolling laporan posisi keuangan. Ada statement of financial position di sini PT Crowling SA, yaitu untuk akunnya ada akun aset. Di dalamnya terdapat property, plant and equipment net, kemudian ada inventory, ada account receivable, ada cash, dan juga total aset. Kemudian untuk equity dan liabilities-nya terdapat share capital, kemudian ada retained earning, kemudian ada current liabilities, dan juga total equity dan liabilities. Untuk property, plant, and equipment net itu sebesar, untuk nominalnya sebesar $153.000. Kemudian untuk inventory sebesar $42.000. Dan untuk account receivable nominalnya $35.000 dan cash $25.000 dan total aset $255.000. 250.000-nya itu dari mana? Seperti kita tahu bahwasanya kita sini mencari total aset. Tentunya untuk mencari total aset kita harus menjumlah seluruh aset yang kita punya. Aset yang kita termasuk dalam aset yaitu tadi ada property, kemudian ada plant and equipment, ada inventory, ada account receivable. Kenapa account receivable termasuk dalam aset? Karena account receivable adalah piutang atau seseorang yang berhutang kepada kita. Jadi kita bisa beranggapan bahwasanya itu sebagai aset kita, karena cepat atau lambat hak kita harus kita terima, yaitu piutang atau orang yang berhutang kepada kita. Kemudian ada cash, of course, termasuk dalam aset. So untuk mencari total aset dijumlah seluruh aset yaitu 153.000 ditambah dengan 42.000 ditambah dengan 35.000 ditambah dengan 25.000, maka hasilnya untuk total aset sebesar $255.000. Oke, next kita lanjut ke equity and liabilities. Untuk equity and liabilities, share capitalnya sebesar 100.000, kemudian ada retained earning sebesar 100.000, kemudian ada current liabilities sebesar 55.000. So untuk mencari total equity and liabilities, tentunya kita harus menjumlahkan seluruh equity dan juga liabilities kita. Yang di dalamnya terdapat share capital, retained earning, dan juga current liabilities. Maka untuk mencari total equity dan liabilities yaitu 100.000 yaitu share capital ditambah dengan 100.000 retained earning ditambah lagi dengan current liabilities sebesar 55.000, maka totalnya 100.000 ditambah 100.000 ditambah 55.000, hasilnya adalah 255.000. Nah, tadi soalnya. Sekarang untuk menjawab, kita bisa lihat di sini bahwasanya di ilustrasi 12,5 ada fair value. Untuk fair value property plant and equipment net ada $205.000. Maksud saya $205.000, betul. Kemudian ada patrons yaitu sebesar 18.000, dan ada inventory sebesar 122.000, kemudian ada account receivable
atau piutang 35.000, kemudian ada cash sebesar 200, maksud saya 25.000, kemudian ada liabilities, liabilitiesnya ditanda kurung 55.000. Artinya apa kalau ditanda kurung? Kalau ditanda kurung itu artinya minus, jadi minus 55.000. Demikian. Selanjutnya ada di sini instruksinya, Three Factoring Company memutuskan untuk menerima tawaran Feng sebesar 400.000. Berapakah nilai niat baik jika ada? Oke. Selanjutnya untuk mencatat goodwill. Untuk mencatat goodwill, di sini kita bisa lihat di layar bahwasanya di sini ada contoh dari patternnya atau pattern itu apa ya? Pattern itu apa ya, Sen? Pattern. Ada patternnya, yaitu ada assigned to purchase price of sebesar 400.000, yang di dalamnya terdapat property plan and equipment net, yaitu kemudian ada pattern, kemudian ada inventory, kemudian ada account receivable, ada cash, liabilities, kemudian untuk fair value of net identity asset itu ada purchase price, kemudian ada value assignment to goodwill. Untuk nominalnya, nominal dari property plant and equipment net adalah 205.000 betul. Kemudian ada patterns-nya itu sebesar 18.000, untuk inventory sebesar 122.000. Kemudian untuk account receivable sebesar 35.000, cash-nya 25.000, dan juga liabilities minus 55.000. Kemudian ada identifiable asset sebesar 350.000. Kemudian ada purchase price 400.000. Maka ketika property plan, bla bla bla, patterns dan juga inventory, account receivable, kemudian cash, semuanya ditambahkan atau dijumlahkan, maka hasilnya adalah menjadi identifikasi aset, yaitu sebesar 350.000. Terus ketika 350 identifikasi aset ketemu, dikurangi dengan purchase price atau pembelian. Kenapa dikurangi? Karena saat kita membeli sesuatu barang atau apapun itu produk, tentunya kita mengeluarkan kas kita, maka terhitung minus atau mengurangi. Maka 350.000 dikurang 400.000 akan menghasilkan yang namanya value assignment to goodwill, yaitu sebesar minus 50.000. Nah, penentuan goodwill ini dilakukan dengan pendekatan master value. Maksud saya adalah pendekatan master valuation. Oke, selanjutnya terdapat dari ilustrasi Feng mencatat transaksi ini sebagai berikut. Perumahan, tanam, dan peralatan sebesar 250.000, dan ada hak paten sebesar 18.000, inventaris 122.000, piutangnya 350.000, maksud saya 35.000, uang tunai atau cash sebesar 25.000, niat baik sebesar 50.000, kewajiban 55.000, dan uang tunai 400.000. Untuk mencatat goodwill, kita harus penghapusan niat baik, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, goodwill dianggap memiliki umur yang tidak terbatas, kemudian tidak boleh diamortisasi, kemudian hanya menyesuaikan nilai tercatat ketika goodwill mengalami penurunan penilaian. Kemudian untuk pembelian murah, ada harga yang dibeli kurang dari nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh. Kemudian jumlah dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Selanjutnya untuk penurunan dari aset tak terwujud. Nah, hal ini adalah sebagian atau dari tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu
mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian aset tidak terwujud atau tidak berwujud. Untuk aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak mendapatkan atau memperoleh kembali jumlah tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset terwujud adalah terbatas, kemudian hidup, atau waktu tidak terbatas. Jadi terbatas hidup dan juga waktu tidak terbatas, atau hal ini termasuk sebagai bagian dari termasuk niat baik atau goodwill. Penurunan nilai aktiva berwujud dengan umur terbatas yaitu nah, di sini ada sebuah apa ini maksudnya? Flowchart di mana pertama ada carrying amount, apa gimana? Pakai laptop tapi pakai Find My Device. Bentar dulu ya. Iya makanya bang. Udah 25 menit. Kok nggak harus sejam ah? Ini selesai langsung aja. Untuk flowchart dari penurunan nilai seperti kita lihat di layar, bahwasanya di sini ada carrying amount, kemudian ada selanjutnya akan diproses sebagai compare to, kemudian ada recoverable amount, kemudian selanjutnya ada higher of. Tapi dalam higher of ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan fair value less cost to sell. Kemudian yang kedua ada value in use. Oke. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti aset yang dapat dijual untuk setelah dikurangi biaya pelepasan, yaitu nilai PK adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari pengguna masa depan dan penjualan akhir aset pada akhir masa manfaatnya. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya seperti ini, ada perusahaan large memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpi dengan nilai tercatat sebesar 5 juta dolar pada akhir tahun 2018. Sayangnya, beberapa penemuan non-shell oil baru-baru ini terdampak negatif terhadap permintaan teknologi shell oil yang menunjukkan bahwa hak patennya terganggu. Perusahaan large menentukan jumlah terpulihkan untuk paten berdasarkan nilai pakai atau karena tidak ada pasar aktif untuk paten. Maka perusahaan large memperkirakan nilai pakai paten sebesar 2 juta berdasarkan perkiraan arus kas masa depan bersih yang didiskonkan pada tingkat bunga pasarannya. Kemudian sini untuk kering ada flowchart yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi sini saya akan menjelaskan bahwasanya carrying on amount and compare it, kemudian ada recoverable amount itu termasuk sebagai dalam kerugian penurunan penilaian. Nah, untuk apa namanya? Untuk menjawab soal yang ini, perusahaan large, untuk jurnalnya adalah
rugi penurunan nilai sebesar 3 juta on debit, kemudian tidak dikenal dengan nominal 2 juta on debit, credit, dan paten sebesar 3 juta on credit. Oke. Selanjutnya, memberikan rugi penurunan nilai. Seperti kita lihat di layar, bahwasanya di sini di ilustrasi 12.8.8 nilai tercatat pasca penurunan nilai paten, yaitu pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 untuk amortisasi expense-nya per tahun 2019 adalah sebesar 400.000. Kemudian untuk amortisasi expense tahun 2020 sebesar 400.000, tahun 2021 400.000, tahun 2022 400.000, dan juga di tahun 2023 400.000. Maka di amortisation expense di tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu sama, yaitu sebesar 400.000. So, next ada carrying amount. Untuk carrying amount di tanggal atau tahun 2019 sebesar 1.600.000, kemudian ada carrying amount di tahun 2020 sebesar 1.200.000, dan carrying amount di tanggal atau tahun 2021 800.000, tahun 2022 400.000, dan di tahun 2023 0. Kemudian di sini ada 2 juta kurang 400 kurang 1 juta. Oke, ini lanjutan dari contoh soal yang ini. Nah, ini. Oke. Di awal tahun 2020, berdasarkan kondisi yang membaik di pasar untuk teknologi minyak serpih, Lens mengukur kembali jumlah paten yang dapat dipulihkan menjadi 1.175.000 dolar. Dalam hal ini, Lens membalik sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui. Maka untuk hak paten 1.750.000 dikurang 160.000, hasilnya menjadi 150.000. Kemudian pemulihan rugi nilai penurunan. Maksud saya pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 150.000. Oke. Selanjutnya, penurunan nilai aktiva tak terwujud selain goodwill. Harus diuji untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Kemudian uji penurunan nilai sama dengan pengujian untuk aset tak terwujud dengan umur terbatas. Itu adalah di dalamnya membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset tersebut. Kemudian jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka perusahaan akan mengakui penurunan nilai. Oke, di sini ada contoh soal dari ilustrasi 12.9, yaitu perhitungan kerugian penurunan penilaian nilai izin penyiaran. Ini biasanya untuk anak-anak broadcast. Jadi teman-teman yang nonton video ini ada penyiaran. Nah, ini contohnya. Contohnya sini ada carrying value of broadcast license sebesar 2 juta. Kemudian ada recoverable amount yang artinya sini dalamnya terdapat based on fair value less cost to sell,
yaitu sebesar 101.500.000. Kenapa 1.500.000 yang di dalam kurung? Artinya ini minus atau dikurangi, yaitu occurring value of broadcast license dikurang dengan recoverable amount akan menghasilkan namanya loss on impairment, yaitu sebesar 2 juta dikurang 1.500.000, maka hasilnya untuk loss on impairment sebesar 500.000. Next. Kok nggak bisa? Next. Oke. Selanjutnya adalah penurunan goodwill. Untuk perusahaan harus menguji niat baik setidaknya setiap tahun. Kemudian uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasilan kas di mana goodwill ditetapkan. Unit penghasilan kas dengan kelompok terkecil yang dapat diidentifikasi aktiva yang menghasilkan arus kas. Kemudian estimasi jumlah terpulih untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada perkiraan nilai pakai. Selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai goodwill tidak diizinkan. Jelas ya. Next. Untuk penurunan goodwill di dalamnya untuk 12 koma atau titik 10 ada property plant and equipment net, yaitu sebesar 800.000, dan juga goodwill 900.000, untuk inventory sebesar 700.000, dan recoverable sebesar 300.000, untuk cashnya 200.000, dan account and not payable sebesar 500.000, dan net asset sebesar 2.400.000. Dari mana caranya? Caranya adalah untuk mencari net asset dengan menjumlah seluruh account yang ada di aset, yaitu ada property plant and equipment net, kemudian ada goodwill, ada inventory, ada receivable, kemudian ada cash, dan juga not payable. Maka hasilnya 800.000 dan 900.000 ditambah dengan 700.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 dikurang 500.000, hasilnya menjadi 2.400.000 untuk net aset gas ya. Next. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini terdapat flowchart, di mana untuk proses yang pertama ada carrying amount, kemudian ada compare to, kemudian ada recoverable amount, dan juga selanjutnya ada higher of. Tapi untuk higher of ini terbagi menjadi dua, yaitu fair value less cost of to sell dan juga value in use. Nah, ini tuh no impairment. Oke, selanjutnya laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Kemudian pelaporan mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan juga peralatan. Dan ada akun kontra, biasanya tidak ditampilkan untuk aset tak terwujud. Kemudian untuk laporan laba rugi, perusahaan harus melaporkan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tidak terwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, atau biasanya di bagian operasi. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup amortisasi beban untuk setiap jenis aset. So, selanjutnya sini ada contoh atau dari partnernya itu sendiri untuk pengungkapan aset tidak terwujud Nesto. Nah, kita di sini membuat income statement and balance sheet. Untuk income statement for the year ended 31 Desember 2015, yaitu amortization expense sebesar 317 dan juga impairment of goodwill sebesar 338.000. Kemudian untuk tadi income statement, sekarang ke balance sheet, yaitu at 31 Desember 2015, yaitu goodwill catatan nomor 9, yaitu sebesar 32.772, dan juga intangible asset sebesar 19.236. Coba. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang kelima.
Tujuan pembelajaran kelima di sini adalah mendeskripsikan akuntansi dan penyajian untuk biaya penilaian dan pengembangan. Untuk penelitian dan biaya pengembangan atau R&D bukanlah aset tak terwujud itu sendiri, sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti baru. Contohnya sini terdapat produk, kemudian ada proses, ide, rumusan atau rumus, kemudian ada komposisi atau karya sastra. Next. Untuk contohnya sini ada perusahaan, ada sales dan R&D sales. Di sini presentase pengeluaran litbang sebagian presentase penjualan. Untuk perusahaan Volkswagen, salesnya itu sebesar 291,1 dolar in million. Kemudian ada Samsung sebesar 195,9. Kemudian untuk sales Intel sebesar 55,9. Kemudian sales Microsoft ada 86,8. Kemudian sales Roche sebesar 51,9. Kemudian sales Google 66,0. Kemudian sales Amazon sebesar 89,0. Kemudian ada sales Toyota 249,0. Kemudian Novartis sales sebesar 52,4. Dan terakhir dari sales Johnson & Johnson USA sebesar 74,3. Kemudian R&D salesnya untuk Volkswagen sebesar 5,26%, Samsung 7,20%, Intel 20,57%, Microsoft 13,13%, Roche sebesar 20,81%, Google 14,85%, Amazon 10,45%, Toyota 3,69%, Novartis sebesar 17,37%, dan terakhir Johnson sebesar 11,14%. Next. Oke, selanjutnya biaya penelitian dan pengembangan. Terdapat biaya penelitian harus dibebankan pada aset terjadinya, biaya pengembangan mungkin atau mungkin tidak dibebankan sebagai ditanggung. Kapitalisasi dimulai ketika proyek cakup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D akan mengalir ke perpustakaan atau perusahaan proyek layak secara ekonomi. Oke, untuk mengidentifikasi aktivitas R&D, kegiatan penelitian, dan juga kegiatan pembangunan. Di ilustrasi 12,14.
Selanjutnya ada akuntansi untuk kerugian lead bank, yaitu biaya terkait dengan kegiatan lead bank. Di dalamnya ada bahan peralatan dan fasilitas, personil, membeli barang tak terwujud, layanan kontrak, dan juga biaya tidak langsung. Untuk akuntansi untuk kegiatan lead bank terbagi menjadi dua, yaitu jenis dan segmen. Pertama, ada pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan, atau gedung 3 lantai seluas 400.000 kaki persegi. Kemudian yang kedua, akuisisi peralatan R&D untuk digunakan pada proyek saat ini saja. Yang ketiga, akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Kemudian truk yang masukin, bilang truk yang masukin, Kamu bilang masukin motor. truk yang masukin belum. Yang pertama, ada kapitalitas dan depresiasi sebagai biaya R&D. Yang kedua, bebankan segera sebagian R&D. Yang ketiga, matiin mesinnya. Yang ketiga, kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Akuntansi untuk kegiatan lead bank. Yang keempat, pembelian bahan untuk digunakan proyek R&D saat ini dan masa depan. Yang kelima, gaji staf penelitian yang merancang pemindahan tulang laser baru. Yang keenam, biaya penelitian yang dikeluarkan berdasarkan kontrak dengan New Heritage Income dan dapat ditagih setiap bulan. Yang ketujuh, bahan tenaga kerja dan biaya overhead, pemindahan laser properti, kalanya ekonomi tidak terpercaya. Yang keempat, ada inventaris dan alokasi ke proyek R&D. Yang kelima, membebankan segera sebagai R&D. Dan keenam, catatan sebagai piutang. Yang ketujuh, biaya segera sebagai R&D. Masih lanjutan, yang kedelapan, biaya pengujian prototype dan modifikasi desain atau kelayakan ekonomi tercapai. Yang kesembilan, biaya hukum untuk memperoleh hak paten dan laser baru. Yang ke-10, gaji eksekutif. Yang ke-10, biaya riset pemasaran untuk dipromosikan pemindahan laser baru. Kemudian biaya segera sebagian 8 R&D. Yang 9, kapitalisasi sebagian paten dan amortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Dan 10, biaya sebagai operasi biaya. Yang ke-11, beban sebagian operasi biaya. Selanjutnya untuk yang ke-12 dari jenis, yaitu biaya rekayasa yang dikeluarkan untuk uang muka pemindahan laser ke tahap produksi penuhan. Dan yang ke-13, biaya untuk berhasil mempertahankan hak paten pada pemindahan laser. Yang ke-14, komisi untuk staf penjualan pemasaran pemindahan laser baru. Ini lanjutan dari sini, amortisasi paten. Yang ke-12, beban sebagian beban usaha, kapitalitas sebagai R&D. Yang ke-13, kapitalisasi sebagai hak paten dan amortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Yang ke-14, biaya sebagai operasi biaya. Selanjutnya, biaya mirip dengan biaya lead bank. Seperti kita lihat di layar, bahwasanya di sini ada terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah biaya awal untuk operasi baru, kemudian kerugian operasi awal, dan juga biaya iklan. Biaya ini dibebankan pada saat terjadinya serupa dengan akuntansi untuk biaya R&D. Next, untuk presentasi biaya lead bank, ada perusahaan GlaxoSmithKline pada tanggal 31 Desember 2018. Turnovernya untuk account-nya itu ada turnover, ada cost of sale, ada gross profit, ada selling general and advertisement, maksud saya administrasi, kemudian ada research and development, kemudian ada royalty income, selanjutnya ada another operating income, dan juga ada operating profit. Untuk nominal dari turnover adalah 23.923 dolar, kemudian ada cost of sale sebesar 8.853 dolar, kemudian ada gross profit sebesar 15.070 dolar.
Kemudian ada selling general and administrasi sebesar 9.232, kemudian ada research and development sebesar 3.560, royalty income 329, dan another operation income sebesar 7.715 dolar. Untuk mencari operating profit, semuanya dijumlahkan. Nah, di sini untuk turnover yaitu 23.923 dikurang 8.853 ditambah 15.070 dolar dikurang dengan 9.232 dikurang 3.560 ditambah dengan 329 ditambah dengan 7.715, maka hasil yang didapatkan untuk operating profit adalah 10.322. Berikut adalah pelaporan dari Leadbank sesuai dengan ilustrasi 12.16. Oke, di sini ada contoh soal. Oke, ada contoh soal dari E11.2 yaitu tentang depresiasi pemahaman konseptual. Soalnya adalah Hasselbeck Company mengakuisisi aset pabrik pada awal tahun pertama. Aset tersebut diperkirakan memiliki umur layanan selama 5 tahun. Seorang karyawan telah menyiapkan jadwal penyusutan aset ini dengan menggunakan 3 metode yang berbeda untuk membandingkan hasil penggunaan satu metode lainnya. Anda harus mengasumsikan bahwa schedule berikut telah disiapkan dengan benar untuk aset ini digunakan menggunakan metode garis lurus, metode jumlah digit tahun, dan juga saldo. Nah, untuk account-nya di tahun pertama melalui straight line sebesar 9.000, tahun kedua 9.000, tahun ketiga 9.000, tahun keempat 9.000, tahun kelima 9.000. Kemudian untuk sum of the year digit di tahun pertama 15.000, di tahun kedua 12.000, di tahun ketiga 9.000, tahun keempat 6.000, di tahun kelima 3.000. Kemudian untuk metode double decline balance di tahun pertama 20.000 dolar, kemudian di tahun kedua 12.000 dolar, kemudian di tahun ketiga 7.200 dolar, di tahun keempat 4.320 dolar, di tahun kelima 148 dolar, di tahun keenam 45.000. Instruksinya adalah kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, berapakah biaya aset yang dia susutkan? Kemudian yang kedua, berapakah jumlah jika ada yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk nilai sisa aset ini. Kemudian yang ketiga, metode mana yang akan menghasilkan beban tertinggi pada pendapatan pada tahun pertama. Yang keempat, metode manakah yang akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi pada tahun keempat. Yang kelima, metode manakah yang akan menghasilkan nilai buku tertinggi untuk aset tersebut pada akhir tahun ketiga. Yang keenam, jika aset dijual pada akhir tahun ketiga, metode manakah yang akan menghasilkan kehitungan tertinggi atau kerugian terendah dari pelepasan aset. Tolong tutup ya Bocil. Makasih Bocil. Ini aku mute. Sekarang aku nggak mute lagi 1, 2, 3. So, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yang ini jawabannya dari S11. Yang pertama, straight line method depreciation for the year itu nominalnya sebesar 518 dolar dikurang dengan 5.000 sama dengan 39.000 per tahun. Ini 12 di sini maksudnya 12 bulan. Kemudian
untuk menghitung depresiasi di tahun pertama, di tahun kedua, dan tahun ketiga adalah 12/78 dikali dengan 518.000 dikurang dengan 50.000, maka hasilnya 72.000 untuk di tahun pertama. Tahun kedua 518 dikurang 111 dibagi 78. Kenapa 78? Kan di sini soal 78 nih. Mana itu jadi 78? Jatuh penjutaan aset dengan menggunakan 3 metode. Itu mode 78 hasil penggunaan metode. Nah, ini 111 dibagi dengan 78 kemudian dikali dengan 518.000 dikurang 50.000, maka hasilnya untuk tahun kedua adalah 66.000. Untuk di tahun ketiga itu 210 dibagi 78. Kenapa 210? Jadi soal ini. Nah, ini 210. 210 dibagi 78 dikali dengan 518.000 dolar dikurang dengan 50.000 dolar, maka hasilnya untuk di tahun ketiga adalah 60.000. Kemudian yang C, tingkat penyusutan metode saldo penurunan ganda adalah 100% dibagi 2 atau 50% dikali 2 sama dengan 15,67% per 12 tahun. Atau maksud saya per tahun atau per 12 bulan. Nah, untuk mencari penyusutan di tahun pertama, di tahun kedua, dan tahun ketiga, caranya tetap sama, yaitu tapi dibagi dengan saldo penurunan ganda. Kalau tadi dibagi dengan digit atau nominal, sekarang dibagi dengan penurunan ganda, yaitu 518.000 dolar dikali dengan 16,67%, maka hasilnya untuk penyusutan tahun pertama adalah 86.351 dolar. Kemudian untuk di tahun kedua caranya adalah 518.000 dibagi, maksud saya dikurang 86.351 dikali dengan 16,67%, maka hasilnya untuk di tahun kedua adalah 71.956 dolar. Kemudian untuk depresiasi di tahun ketiga yaitu 518 dikurang 86.000 86.351 dolar dikurang dengan 71.956 dan dikali dengan 16,67%, maka hasilnya adalah 59,9, maksud saya 59.961 dolar. Kemudian yang D, beban tertinggi pada pendapatan untuk tahun keempat akan dihasilkan dengan metode garis lurus. Yang ke E, metode yang menghasilkan nilai buku tertinggi pada akhir tahun ketiga akan menjadi metode yang menghasilkan akumulasi penyusutan terendah pada akhir tahun ketiga, yaitu metode garis lurus. Oke, cukup sekian presentasi dari saya versi Skanapiun dengan NIM 202.112.11011, Prodi Akuntansi kelas AK31R. Semoga apa yang sudah sampaikan dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan teman-teman sekalian. Saya versi Skanapiun, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.